Wartawan yang mengatribusikan kesuksesan tanggal lagu Billboard BTS karena manipulasi memberi pembaruan. Tom Brayhan, editor senior di Stereogum, telah merilis pembaruan untuk artikel kontroversialnya tentang BTS. Pekan lalu, artikel yang dipermasalahkan, yang berjudul BTS dan pasukan penggemar mereka membuat tanggal lagu pop tidak berguna, mendapat reaksi keras. Di dalamnya, Brayhan memeriksa kenaikan BTS di Billboard Chart dimulai dengan single bahasa Inggris nominasi Grammy 2020 Dynamite dan diakhiri dengan hit baru mereka Butter. Dia menulis, BTS dan penangannya mengirimkan sepotong produk yang dirancang untuk menarik konsumen sebanyak mungkin ke dalam keseluruhan produk mereka. Mereka berhasil, Dynamite keluar pada Agustus 2020 dan segera debut di nomor 1 di Billboard Hot 100 menjadi single K-pop pertama yang mencapai ketinggian tersebut. Itu mendapat pemutaran radio pop real time, sesuatu yang sebelumnya menghindari BTS, itu benar-benar smash, tapi kemudian beberapa hal lucu terjadi. Brayhan melanjutkan dengan menyebutkan kesuksesan tanggal lagu BTS dengan remix Jason Derulo dari Savage Love dan lagu B mereka Life Goes On. Lagu itu yang memiliki sejarah rumitnya sendiri, berada di peringkat bawah 10 besar untuk sementara waktu. Ketika BTS muncul di remix, lagu tersebut langsung menjadi nomor 1. Beberapa bulan setelah itu, BTS merilis balada mid-tempo similar Life Goes On dan itu juga debut di nomor 1, tulis Stereogum. Pada bulan Mei, Butter muncul, memulai debutnya di nomor 1 di Billboard Hot 100 Chart. Brayhan menggambarkan single bahasa Inggris kedua BTS sebagai lagu anehnya keruh dan terdengar sangat mirip dengan Dynamite. Dia menulis, seluruh ciptaan Butter terasa anehnya keruh. Salah satu dari 7 penulis lagu yang dikreditkan, misalnya, adalah ketua Columbia Records Ron Perry, seorang pria yang tidak memiliki pengalaman menulis lagu sebelumnya. Lagu telah melakukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan. Butter sekarang menduduki nomor 1, tulis Stereogum. Brayhan menulis, Butter mencapai prestasi grafik yang luar biasa ini meskipun tidak menjadi lagu paling populer di Amerika saat ini, menurut Brayhan. Brayhan mengaitkan peringkat tinggi lagu itu dengan kombinasi misterius streaming, penjualan, dan pemutaran radio, dan pasukan penggemar tak kenal lelah BTS yang bekerja keras untuk meningkatkan musik BTS. Stereogum menulis, Butter berhasil mencapai nomor 1 hampir seluruhnya berdasarkan penjualan single digital diskon. Butter memang mendapatkan banyak streaming, tetapi tidak sebanyak 3 lagu paling populer di album debut Olivia Rodrigo. Jadi, Butter seperti hits besar BTS yang mendahulunya, duduk di nomor 1 saat ini sebagian besar karena BTS telah secara efektif memobilisasi pasukan penggemar mereka yang tak kenal lelah, tulis Stereogum. Brayhan menyatakan, bagaimanapun bahwa BTS bukan satu-satunya artis yang mendapat manfaat dari dedikasi penggemar mereka. Tahun lalu, orang-orang seperti 6ix9ine dan Travis Scott mempersenjatai basis penggemar mereka yang sadar diri untuk mendorong single yang biasa-biasa saja dan tidak dapat diingat ke nomor 1, tulisnya. Dibantu sebagian oleh penipuan seperti bandel barang dagangan. Meskipun Brayhan tidak menyangkal bakat atau pencapaian BTS, dia merasa upaya terorganisir penggemar mereka membuat grafik menjadi kurang akurat. Dia menulis, tapi sungguh membuat frustasi melihat fenomena seperti ini meningkatkan statistik, menghilangkan cara akurasi dalam cara kami menyimpan catatan ini. Popularitas alami yang pernah menjadi kekuatan pendorong di balik musik pop hampir tidak terasa ada lagi. Sebaliknya, tanggal lagu pop berubah menjadi medan perang bagi stan yang berperang, tulis Stereogum. Sebagai tanggapan, penggemar membajiri Twitter Stereogum dengan argumen balik tentang apa yang membuat musik valid, original, dan benar-benar populer. Wartawan dan kritikus musik juga menimbang, termasuk Lenny Kravitz, editor senior The Atlantic. Dia menulis, saya memiliki banyak pemikiran tentang potongan Stereogum konyol itu, tetapi satu yang akan saya bagikan sekarang adalah bahwa penulisnya mengakui bahwa dia setia pada cara bagan papan reklame selalu bekerja dan tidak skeptis terhadap sistem yang rusak yang telah menentukan apa yang terjadi secara alami populer di Amerika Serikat. Hari ini, Brayhan, penulis Stereogum, menambahkan tweet tidak lanjut ke postingannya, menyatakan bahwa dia salah membingkai artikel dengan cara yang melukis Billboard Chart sebagai suci. Saya tidak pernah melakukan ini, tulisnya. Tetapi saya pikir saya salah menulis karya ini, atau setidaknya membingkainya seperti yang saya lakukan. Billboard Chart tidak pernah suci, dan mereka selalu tunduk pada manipulasi.
Dia menyatakan bahwa secara tradisional manipulasi grafik terjadi di tangan label artis, tetapi penggemar yang melakukan manipulasi dalam kasus BTS. Dia menulis, bedanya dengan BTS adalah fans yang melakukan manipulasi, bukan label. Saya tidak benar-benar memahami dorongan itu, tetapi di zamannya serba atot, itulah yang mendorong popularitas. BTS memiliki pasukan penggemar yang paling dimobilisasi dan setia, dan itulah mengapa mereka datang. Meskipun dia mengakui bahwa pencapaian tanggal lagu BTS adalah semacam menginspirasi, dia juga merasa bahwa Butter adalah lagu yang buruk. Dia menulis, tidak ada yang benar-benar layak mendapatkan pukulan nomor 1, tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi mereka memainkan permainan yang sama seperti orang lain dan mereka memainkannya dengan lebih baik. Brian juga menulis, BTS sekarang memiliki banyak hit nomor 1 tanpa dukungan radio dan ini agak menginspirasi. Saya pikir Butter adalah lagu yang buruk, contoh penulisan lagu komite yang sinis, dan fakta bahwa label mendapat pujian adalah hal yang menjijikan. Tapi banyak lagu yang jauh lebih buruk daripada yang mencapai nomor 1, tulis Brian. Terlepas dari kritik yang dia terima untuk artikelnya dan tweet lanjutannya, Brian tidak mengubah pendapat yang dia ungkapkan dalam artikel tersebut. Sebaliknya, Brian telah menyatakan bahwa dia tidak dalam posisi untuk menentukan lagu mana yang harus menempati peringkat pertama. Saya salah, tulisnya lagi. Dalam tweet terakhir tentang masalah ini, dia menulis, mendapatkan gelombang penggemar BTS yang tidak ada habisnya dalam sebutan saya selama seminggu terakhir telah mengganggu dan cukup aneh. Saya mengantisipasi itu, tapi aku harus menghormati gairah. Label tidak dapat menghasilkan respon semacam itu. Mereka akan melakukannya jika mereka bisa. Jika entitas musik pop mampu menginspirasi pengabdi sebanyak itu dan membuat banyak orang membayar uang untuk mengunduh, maka saya tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa lagu mereka tidak boleh menjadi nomor 1. Seluruh fenomena ini agak aneh bagi saya karena sebagian besar hal yang saya sukai tidak pernah memiliki setengah kesempatan untuk mencapai nomor 1. Saya tidak bisa berhubungan, tapi dari apa yang saya lihat, ada komunitas yang sebenarnya di sini. Itu keren, itu layak dihormati. Saya mau membicarakan hal ini sekarang, jadi saya tidak akan terlibat dengan siapapun yang muncul di sebutan saya. Tapi itu dia, saya salah, kerja bagus BTS, tulisnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.